그렇지. Sebenarnya video tentang wahdatul wujud itu sudah saya bahas di video yang ini ya. Dari penyampaian Abi Quraisy Shihab bahwa wahdatul wujud atau kesatuan wujud itu diksi yang salah. Kenapa? Karena wujud itu memang untuk Tuhan. Sedangkan untuk manusia itu hanya ada atau mungkin. Atau secara filsafat disebut nisbi. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Atau dalam fisika kuantum kita sudah mengenal, kita sudah mengetahui penjelasannya. Kita nisbi itu diartikan sebagai ada sekaligus tidak ada dalam waktu bersamaan. Loh kok bisa? Bagaimana ceritanya? Kita setel musiknya lebih dulu. Judul ini memang agak memaksakan ya, tentang wahdatul wujud dalam sudut pandang fisika kuantum. Kok kayaknya kuantum semua sih? Karena memang ini tema yang asik untuk kita bahas. Dulu, waktu pertama-pertama saya menemukan beberapa pemahaman tentang realitas semesta lain, atau realitas yang lebih besar daripada dunia ini, yang tidak bisa dipandang mata, ngeri banget ya. Saya bingung ini nyari model atau rumus-rumusnya di mana gitu. Apalagi dari kuliah kan saya lebih dekat ke sejarah ya, atau ilmu sosial daripada ilmu eksak, ilmu alam. Tapi ketika fisika kuantum ini booming, apalagi dengan film-film Marvel ya. Dalam film-film Marvel ini kita jadi tahu ternyata penjelasan-penjelasan yang kita dapatkan dulu waktu belajar awal-awal tentang tasawuf, tentang dunia spiritual timur, ini ada penguatnya, ada bukti-bukti sains, walaupun belum bisa dibuktikan secara empirisme dalam fisika mekanika Newton. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal bahwa wahdatul wujud itu sudah selesai sebenarnya. Penjelasan itu sebenarnya adalah diksi yang salah dan sudah dikritik habis-habisan oleh banyak orang. Dan termasuk sufi-sufi yang mabuk dengan merasa sangat dekat pada Tuhan, dengan meracau, berkata atau bersikap aneh, itu adalah sufi-sufi amatir dan dikritik habis oleh Abul Qasim Al-Junaidi dan Ibnu Arabi ya. Karena dua orang ini itu mengalami syatahat tanpa kehilangan kesadaran atau alam sadarnya. Sekali lagi bahwa wahdatul wujud di sini itu adalah diksi yang salah. Kenapa salah? Sekali lagi, wujud itu memang hanya untuk Tuhan. Kita tahu sifat wajib untuk Tuhan ya, untuk Allah. Wajib, kidam, bako, dan sebagainya. Biasanya ini dinyanyikan oleh musola-musola atau masjid-masjid kampung. Sedangkan manusia atau semesta ini, itu tidak bisa sampai ke predikat wujud. Hanya sampai ke predikat ada atau nisbi. Atau dalam fisika kuantum disebut probabilitas. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Atau kita ada sekaligus tidak ada dalam waktu yang bersamaan. Kok bisa? Ya, maka inilah kebingungan-kebingungan yang dialami oleh para fisikawan. Para ilmuwan fisika yang mulai mengenal dan mendalami dunia fisika kuantum. Wajar ketika Heisenberg curhat kebingungannya setelah dia diskusi dengan Niels Bohr ya. Setelah diskusi-diskusinya, dia juga kebingungan. Apalagi setelah dia menemukan prinsip probabilitas, prinsip ketidakpastian atau uncertainty principle. Mengapa? Karena ternyata di fisika kuantum semakin kita mengukur kecepatan sebuah partikel, kita tidak bisa menentukan posisinya. Sebaliknya, ketika kita dapat mengira-ngira posisinya di mana, kita tidak bisa mengukur kecepatannya. Padahal secara fisika, kita belajar fisika mekanika Newton ya, untuk mencari kecepatan, mencari waktu, kemudian mencari jarak. Nah, dalam kecepatan cahaya atau dunia fisika kuantum, itu dua hal itu tidak bisa dipastikan, kecepatan dan posisi. Ketika kita melihatnya sebuah partikel, maka
kita tidak melihat partikel itu dalam wujud gelombang. Tapi ketika kita mengukur dalam wujud gelombang, partikelnya nggak ada. Atau dalam pikiran yang sangat awam, kita bayangkan saja kita sebagai partikelnya, kemudian melihat gelombang. Ketika kita menjadi partikel, yang kita lihat adalah gelombang. Tapi ketika kita menjadi gelombang, yang kita lihat adalah partikel. Disinilah kebingungannya. Kenapa? Karena antara pengamat dengan yang diamati, itu adalah ternyata sama. Tidak ada bedanya. Para fisikawan mulai bingung, kenapa antara pengamat dan yang diamati ternyata dalam dunia fisika itu lebur, hilang. Inilah yang disebut mereka sebagai singularity, ketunggalan atau kesatuan yang tak terdefinisikan. Tidak ada dikotomi, tidak ada polarisasi, tidak ada perbedaan. Yang tadinya itu pengamat dengan yang diamati, ternyata ketika mendalami lebih jauh, antara pengamat dengan yang diamati, itu ternyata satu hal. Ini seperti yang saya tulis dulu waktu kuliah, dalam sebuah artikel di web ini, tentang seseorang yang mencari Tuhannya. Pengibaratannya adalah seseorang yang mencari Tuhannya itu seperti seseorang yang mencari suara dalam kegelapan malam. Dan setelah cahaya menyinarinya, dia tahu bahwa yang dicarinya selama ini adalah dirinya sendiri. Maka dalam tasawuf ada konsep man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Siapa yang menemukan dirinya, tanda kutip, dia menemukan Tuhannya. Maka ini agak-agak rawan menggunakan konsep wahdatul wujud. Jika mengatakan bahwa aku adalah Tuhan. Wow, ngeri banget ya. Ini dulu waktu mahasiswa, banyak adik-adik kelas, adik-adik mahasiswa baru yang tersesat ketika diskusi tentang ini. Apalagi ketika menyentuh sok-sokan ya, belajar filsafat, diskusi filsafat, ternyata yang didiskusikan adalah tema ontologis. Alam semesta ini ada enggak? Kita ada enggak? Ada. Tuhan ada enggak? Ada. Berarti kita sama Tuhan sama dong? Ya enggak, beda. Loh, katanya kita ada, Tuhan ada. Berarti kita sama dong? Ada 3 hal kemungkinan. Kita ada, Tuhan tidak ada. Wah, ngeri. Kita ada, Tuhan juga ada. Atau kita tidak ada, yang ada Tuhan. Kalau kita ada, maka kita adalah Tuhan. Wah, ngeri banget ini. Maka tema-tema filsafat seperti ini berbahaya jika dipelajari tanpa kegembiraan ya, tanpa guyon, tanpa candaan dan sebagainya. Tema-tema seperti ini tema yang sangat kering dan sangat membosankan. Jika pemikiran seperti ini buntu, tidak selesai di meja diskusi, di lingkaran diskusi, kemudian teman-teman bawa pulang ke kosan, ke kamar, jadi kentir, jadi gila. Ketika teman-teman itu mendiskusikan bab teologi, bab ontologi, tema-tema filsafat yang paling rumit, itu selesaikanlah di lingkaran diskusi atau di jeda. Dan kita berkomunikasi dengan pikiran kita sendiri, kita berhenti dulu, rehat dulu. Jadi Anda perwakilan dari mahasiswa. Kita rehat dulu. Jangan terlalu dipaksakan. Kenapa? Semakin kita memaksa pikiran, semakin lelah. Dan pada akhirnya kita akan putus asa. Ini bahaya. Dalam buku Tao of Physics atau Fisika Tao, beliau menulis tentang kesejajaran antara mistisisme Timur atau ajaran-ajaran kepercayaan Timur, Hindu, Buddha, Tao, dan sebenarnya termasuk Islam, itu sejajar dengan fisika kuantum. Dalam Buddha sendiri, tema kekosongan atau tema kesatuan, penyatuan, hilangnya antara semesta dengan di hadapan Tuhan, atau ketika bersisian dengan Tuhan, berdekatan dengan Tuhan, itu disebut dengan Avam Tasaka. Tempat yang dituju oleh seorang hamba, seorang manusia, untuk mencapai kesatuan itu namanya nirwana, atau tempat suci. Ini disimbolkan dengan perjalanan Biksu Tong Samcong dengan 3 muridnya yang tenar itu menuju ke barat. Perjalanan penyucian diri. Dan itu adalah, sekali lagi, itu koan ya. Itu simbol. Itu pengibaratan. Kera yang mewakili sifat amarah dan kawan-kawannya. Cupatkai dengan nafsu serakah,
birahi dan sebagainya. Kemudian wucing yaitu sifat introvert yang berlebihan, sifat merasa lemah dan sebagainya. Sedangkan biksu tong samsong itu manusia yang sama sekali polos, tidak memiliki apa-apa dan pasrah saja pada Tuhan. Keempat simbol ini sebenarnya adalah ciri dasar manusia, karakter dasar kita manusia. Dan jika ingin mencapai ke tempat suci itu pasti ada perjalanan yang sulit, yang jauh. Di Islam juga sama sebenarnya, ada ayat yang mengatakan tentang perjalanan berliku dan terjal. Falak tahamal aqobah, wama adrokamal aqobah. Apa itu aqobah? Disimbolkan dengan bukit Aqobah yang terjal, yang gersang dan sebagainya. Intinya sama, ini melakukan perjalanan ke sesuatu yang menjadikan kita itu menyatu, kita hilang, kita lenyap. Dalam konsep tasawuf itu disebut fana. Ketika kita fana, bukan fano ya, kita lenyap di hadapan Tuhan. Ketika kita turun lagi ke wilayah material ini, kita mendapatkan derajat bako, bukan bakoh ya, tapi kekal. Kita sudah tidak ditakutkan dengan kesedihan dan rasa takut apapun terhadap dunia ini. La khaufun alaihim walahum yazanun. Dalam Hindu sendiri ada yang namanya Tatwam Asi yang kemarin saya jelaskan di video ini ya, tentang penyatuan seluruh alam semesta termasuk dengan Tuhan. Dalam Tao kita tahu gerak dinamis antara yin dan yang itu adalah sifat kehidupan yang paling mendasar dan itu abadi, bergerak dinamis, saling melengkapi, saling mengubah. Ada titik hitam di dalam warna putih itu dan ada titik putih di warna hitam dan itu berputar terus menerus. Dalam fisika itu disebut dengan entropi, dalam filsafat Yunani itu disebut pantarai, mengalir. Dalam Islam itu disebut tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, abadi. Kita mengalami terus-menerus perubahan, transformasi diri dan sebagainya. Penjelasan lebih lanjut nanti akan saya jelaskan sekali lagi di 7 spektrum saya beserta para penghuninya. Kesimpulan dari video ini adalah pada akhirnya dunia ini akan semakin mendekat pada Tuhan dengan patuh ataupun terpaksa.